Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya di channel Bang Gus. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial, dan tutorial ini berkesinambungan seperti unggahan video saya tanggal 22 Mei tahun 2021 yang berjudul pohon di hutan luas pun itu punya pembatasan, yaitu pembatasan perakaran, kelebarannya, pembatasan sampai ketinggiannya itu berapa. Nah, apalagi di dalam pot. Karena kenapa ini selalu berhubungan? Kalau saya tidak mengimplementasi dari lahan yang luas, sahabat semuanya mungkin tidak akan sangat memahami tentang teknik yang saya berikan. Jadi ini sudah berusia 8 tahun. Kita simak ketinggiannya saya buat memang hanya sekitar 75 cm batang utama, dan kelebarannya seperti ini ranting-rantingnya. Agar teknik saya ini tidak menjadi bertentangan, jadi ketika pohon kedondong saya atau pohon yang lainnya saya berusaha menghilangkan siklus fase di saat pohon-pohon saya itu berbuah terus-menerus dalam usia yang muda. Nah, sekarang ini usia 8 tahun untuk di tabulam pot, pohon yang berakar tunggang, seperti ada pembuahan yang baik, tentu usia ini 8 tahun itu bukan usia yang muda. Nah, setelah usia 8 tahun, saya anggap usia yang cukup, saya harus menata ranting-rantingnya kembali. Sebab di hutan luas pun, itu ada pembatasan. Maksud saya ketika pohon itu terlalu tinggi kan tidak mungkin tertinggi terus akan sampai selangit. Ketika perakarannya, maksud saya ketika ranting-ranting yang melebar kan tidak mungkin melebar terus. Yang terjadi di lahan luas pun ketika ranting yang tertinggi itu akan mengering sendiri. Karena semua ada pembatasan, apalagi ini dalam pot. Berusia sudah 8 tahun. Ketika masih muda saya bisa menghilangkan siklus fasenya. Maksud saya berhasil menghilangkan siklus fase. Seperti ini harus kita tata ranting-rantingnya. Jadi implementasi itu semuanya sama, walaupun di dalam pot tuh kelebaran berapa, ketinggian berapa, sesuaikan dengan media tempat, yaitu potnya. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah memotong ranting-rantingnya itu agar stabil kembali. Karena berusia sudah 8 tahun, nggak mungkin kita biarkan terus melebar. Walaupun ini ada pembuahannya, nggak mungkin kita biarkan terus-menerus melebar. Jadi ada dua teknik ketika kedondong ini dalam usia muda, kita berhasil menghilangkan siklus fasenya agar selalu munculkan tunas daun, juga memunculkan bunga-bunga baru. Tapi ketika sudah berusia, kan ada pembatasan. Jadi kalau sudah usia tua harus kita yang menata ranting-rantingnya itu sendiri agar pohon ini tetap eksis. Karena ini pohon yang berbuah, ada akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga buah yang baik yang kita kehendaki. Jadi sedikit ada keunikan dan tantangan untuk pohon berbuah di tabulam pot. Baiklah sahabat semuanya, yang menyukai unggahan saya mohon like, subscribe, komennya, agar saya selalu semangat untuk memberikan tutorial yang bermanfaat. Kita simak bersama dan kita ikuti cara saya untuk memangkas ranting-ranting pohon kedondong ini. Baiklah sahabat semuanya, kita mulai saja. Jadi kalau di hutan yang luas, ketinggian pohon pun itu ada batasnya. Akhirnya akan mengering. Nah, ini berhubung kedondong ranting seperti ini, saya anggap ranting generatif aktif, yaitu ranting itu akan mati setelah masa pembuahan habis. Jadi ranting-ranting yang hidup itu seperti ini. Ranting vegetatif aktif dia akan terus hidup. Kalau ranting generatif aktif seperti ini, hidupnya cuma dalam fase pembuahan. Setelah itu akan mengering. Nah, karena di pot kita tata, kita jangan segan-segan sambil kita tuh memetik. Nah, seperti ini bisa kita kurangi, sahabat semuanya. Jadi satu tangkai bisa kita kurangi. Kita perhatikan sama-sama. Buahnya lumayan besar kawan. Ini satu tangkai. Kita taruh dulu sementara. Nah, seperti ini kita harus berani untuk menguranginya. Harus berani kawan untuk menguranginya. Jangan tanggung-tanggung.
Jadi ini semata-mata bukan karena kita tuh merasa eman istilah Jawanya, tetapi demi kedepannya pohon ini. Karena mengingat di lahan yang sempit, di pot harus kita yang menatanya. Jangan pedulikan karena ini banyak bunganya, banyak buahnya. Kalau memang sudah berumur seperti ini, saat kita potong ranting-rantingnya agar seimbang, kita potong. Akhirnya seperti ini, dengan harapan suatu saat seimbang. Jadi walaupun satu pohon itu banyak sekali kawan buahnya yang kita petik. Kalau saya hitung per bijinya itu lebih dari 100 ini kawan. Tapi nggak perlulah kita hitung. Jadi seperti ini kawan. Satu pohon di Tabu Lampot. Saya selalu memberikan tutorial ini berulang-ulang. Jadi kalau pohon atau tanaman saya yang telah saya berikan tutorial sampling di YouTube ini, semoga aja tidak pernah hilang kemana-mana, kecuali tanaman-tanaman saya yang baru. Itu nggak apa-apa, kalau yang sudah buat sampling saya pertahankan. Jadi kadang-kadang saya punya banyak tanaman, entah lari kemana. Nah, tapi yang saya buat sampling-sampling untuk di media ini, semoga aja tidak hilang dan tetap ada, agar saya bisa memberikan tutorial yang bermanfaat. Setelah kita mengadakan pruning, kondisinya seperti ini. Akhirnya akan tumbuh tunas-tunas baru dan akan lebih cantik. Juga batang-batang ini akan lebih membesar kembali kawan. Ini sudah sangat besar kawan. Jengkalan tangan saya 2 kali ini, jadi 2 kali tangan saya ini. Nah sekarang nampak cantik, nampak seimbang kawan. Demikianlah sahabat semuanya, tutorial dari saya tentang pohon kendendang saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya. Sesuai dengan video saya upload tanggal 22 Mei. Saya sedikit memberikan sampling pohon di hutan. Jadi pohon di hutan pun tuh ada batasnya. Tidak mungkin pohon di hutan itu akan tinggi terus tanpa batas. Jadi semua itu ada batasnya. Apalagi di dalam pot. Sudah usia 8 tahun. Harus kita lakukan seperti ini. Kalau ini usia muda, kita bisa gunakan teknik rawatan yang baik. Yaitu pupuk hijau daun, tumbuhan lumut, kontrol ranting-ranting, juga kontrol dengan NPK 1616 terus menerus. Akhirnya siklus fasenya hilang. Tetapi kalau sudah berumur, kita juga harus berimplementasi pada di hutan-hutan yang luas. Berapa ketinggiannya pun ada batas, berapa kelebarannya itu ada batas, walau di hutan luas, apalagi dalam pot. Agar teknik saya ini tutorial sejelas untuk sahabat semuanya. Kalau saya tidak mengupload sering-sering, memberikan sering-sering pada sampling 1-2 pohon, tentu aja tidak akan jelas. Jadi untuk perkembangan selanjutnya akan selalu berikan tutorial. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah sharing saya tentang kedondong saya yang usia 8 tahun. Sekarang saya memberikan sharing yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Saya petik tangkai-tangkainya karena usia yang sudah 8 tahun, dan ini perlu karena ada pembatasan ketinggian atau kelebaran. Kita yang menatanya karena di pot. Kalau di hutan tentu saja dengan faktor biologis di hutan itu sendiri akan kering sendiri, akan lapuk sendiri. Nah berbeda dengan di lahan pot. Jadi hutan pun ada pembatasan, apalagi di dalam pot.